Selamat jumpa saudara-saudari dalam OKP Channel. Orang kampung punya channel. Seperti biasa kita jumpa lagi pada hari Sabtu ini. Pada kesempatan ini saya hanya akan bercerita tentang pengalaman ketika lulus SD di kampung dan dengan modal nekat pergi ke kota untuk bersekolah. Dulu aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah itu dimulai pada bulan Januari dan diakhiri pada bulan Desember. Tetapi pada tahun 1978 ketika Bapak Menteri PDANK saat itu Bapak Daud Yusuf melalui Undang-Undang Nomor 02/1978 menetapkan bahwa tahun ajaran baru dalam proses belajar mengajar itu dimulai pada bulan Juli dan diakhiri pada bulan Juni yang berlaku sampai sekarang. Tahun 1978 itu kebetulan saya kelas 6 SD yang mestinya lulus pada bulan Desember 1978, tapi karena perubahan program pemerintah itu maka menambah lagi setengah tahun, maka di kelas 6 SD 1,5 tahun dan lulus pada bulan Juni 1979. Boleh dibilang lulus SD langsung merantau dengan modal nekat ke kota untuk bersekolah. Dan di SMP ternyata ada seorang guru orang Jawa yang sepertinya berkesan dengan saya karena saya tidak tahu kenapa, tapi ia mengajak saya untuk ke rumahnya dan belajar membuat tahu. Sebelum kerja, Bapak guru ini suruh saya makan. Ketika makan, saya kaget bahwa ada satu gorengan di piring dan saya makan, habis makan guru tanya, "Bagaimana gorengan itu, enak?" Saya mengatakan, "Wah, enak sekali. Belum pernah lihat ini gorengan seperti ini." Dan Pak Guru tanya, "Apa itu kira-kira menurutmu?" Dan saya menjawab, "Seperti telur gitu, telur goreng." Dan guruku cuma tertawa lalu mengatakan, "Bukan, itu yang namanya tahu." Jadi Pak Guru mengatakan bahwa ia memanggil saya ke rumahnya untuk membantunya membuat tahu. Maka kami mulai membawa kedelai yang sudah direndam ke tempat untuk menggiling. Tempat itu ternyata berupa batu, ya, batu yang ada 2 lapis. Bagian atas itu permukaannya seperti piring, tetapi salah satu sisi ada lubang. Sementara yang di bawahnya tetap. Sehingga kedelai itu yang tadi sudah direndam itu ditaruh di atas batu yang di atas, di permukaannya berupa piring itu, dan ada kayu di sampingnya sebagai pegangan untuk menggiling. Jadi saya menggiling, guru saya siram-siram air, dan kedelai itu jatuh melalui lubang ke bawah dan tergiling, habis itu mengalir ke wadah yang sudah disediakan, yaitu berupa dandang untuk rebus. Ketika tahunya sudah jadi, ibu istri dari guru saya yang juga orang Jawa mengatakan begini, "Kamu bawa tahu ini jual di orang di jalan-jalan." Saya rasa malu karena di rumah tidak biasa seperti itu. Lalu ibu mengatakan begini, "Kamu pilih mendapatkan uang karena mencuri atau mendapatkan uang karena kerja?" Dan saya mengatakan, "Karena kerja, Ibu." Oke, menjual tahu itu juga pekerjaan. Dan saya melakukan itu. Menjual tahu ada malunya juga, ya. Tapi ketika menjual, semua orang tanya, "Apa itu?" Dan saya mengatakan tahu. "Oh, mari sini, mari." Dan tidak berjalan jauh, tahunya habis, dapat uang. Ketika kembali, ibu memberikan saya 1.000 rupiah.
Dan Rp1.000 di tahun 80 itu sudah bisa membayar uang sekolah 4 bulan. Karena uang sekolah waktu itu 250 perak 1 bulan. Luar biasa, saya tiba-tiba menjadi kaya. Saya senang, jadi mulai semangat jual tahu. Dan akhirnya bisa bayar uang sekolah sendiri. Ya, karena dibimbing oleh guru saya dan ibu. Luar biasa. Selanjutnya, lulus SMP, melanjutkan ke SMA, kuliah di Jayapura, sampai pernah ke Jawa, sudah mahasiswa. Ketika mau makan tahu, lalu mereka mengatakan, ayo, makan. Mungkin di Irian, waktu itu masih dibilang Irian, mungkin di Irian tidak ada. Saya tinggal katakan, kamu tidak tahu saya ini bukan hanya bisa makan tahu, tapi juga pembuat dan penjual tahu. Hal penting yang saya mau katakan di sini bahwa orang memang perlu belajar. Belajar bukan hanya belajar pelajaran di sekolah, tapi juga belajar dengan segala macam pekerjaan baik. Entah itu dengan siapa saja. Belajar bergaul dengan banyak orang. Karena pengalaman itu kira-kira 60% akan mempengaruhi kepribadian kita. Dan saya menemukan itu. Sebagai orang kampung yang tradisional, sekarang tidak menjadi masalah kalau saya mau kemana-mana. Itulah sebabnya kenapa saya mau menceritakan pengalaman yang sederhana ini. Mungkin tidak terlalu teratur, tapi saya harap bisa cari sendiri kira-kira pesan apa yang bisa didapat. Demikian, terima kasih.